Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sinpo, Korea Utara, 19 April 2026. Pagi itu, suasana di pangkalan Angkatan Laut Sinpo, Provinsi Hamgyong Selatan, tampak berbeda dari biasanya. Di tengah pengamanan ketat, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hadir bersama putrinya untuk menyaksikan peluncuran rudal balistik taktis permukaan ke permukaan Hwasong-po 11D yang telah dimodifikasi. Dalam uji coba tersebut, administrasi rudal Korea Utara menembakkan 5 rudal secara berurutan ke arah Laut Jepang. Rudal-rudal itu terbang sekitar 140 km sebelum akhirnya jatuh ke perairan timur semenanjung Korea. Setelah peluncuran selesai, Kim Jong-un dilaporkan menyatakan kepuasan penuh terhadap hasil pengujian tersebut. Bagi dunia luar, pemandangan seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi. Namun di balik dentuman rudal dan demonstrasi kekuatan militer tersebut, terdapat satu pertanyaan yang jauh lebih menarik sekaligus misterius. Dari mana Korea Utara mendapatkan uang untuk membiayai semua ini? Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Uji coba rudal modern bukanlah kegiatan murah. Satu peluncuran dapat menelan biaya puluhan juta dolar AS. Jika dilakukan secara berulang dan melibatkan beberapa rudal sekaligus, pengeluarannya bisa mencapai ratusan juta dolar. Yang membuat banyak pengamat semakin penasaran adalah kenyataan bahwa Korea Utara selama bertahun-tahun hidup di bawah sanksi internasional yang sangat ketat. Namun meski terisolasi secara ekonomi, negara tersebut tetap mampu mengembangkan program rudal balistik, memperluas arsenal nuklir, membangun fasilitas militer baru, bahkan mempertahankan gaya hidup mewah bagi elit penguasanya. Lalu bagaimana sebenarnya mesin uang Korea Utara bekerja? Untuk memahami jawabannya, kita harus masuk ke salah satu jaringan keuangan paling misterius di dunia. Kehidupan mewah di balik tirai besi. Ketika dunia melihat Korea Utara sebagai negara yang miskin dan tertutup, kehidupan keluarga Kim menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Data yang pernah dirilis Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional Korea Selatan menunjukkan bahwa antara tahun 2012 hingga 2017, Kim Jong-un menghabiskan sekitar 4,04 miliar dolar AS untuk membeli barang-barang mewah, termasuk mobil premium, jam tangan mahal, serta berbagai produk elektronik kelas atas. Pada tahun 2018, saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berkunjung ke Pyongyang, wartawan yang ikut dalam rombongan sempat mendapatkan kesempatan langka untuk melihat salah satu kediaman pribadi Kim Jong-un. Bangunan tersebut menyerupai istana modern bergaya barat. Jendela kaca raksasa membentang dari lantai hingga langit-langit. Interiornya dipenuhi dekorasi mewah yang lebih mirip rumah miliarder internasional daripada kediaman seorang pemimpin negara yang sedang disangsi dunia. Yang lebih mengejutkan, rumah itu hanyalah satu dari sedikitnya 8 kompleks mewah yang diketahui dimiliki keluarga Kim di sekitar Pyongyang. Yang paling terkenal adalah Ryongsong Residence. Kompleks ini memiliki luas lebih dari 12 km persegi. Di dalamnya terdapat lintasan balap mobil, arena berkuda, lapangan tembak, taman pribadi, hingga beberapa danau buatan. Banyak analis meyakini bahwa keluarga Kim telah mengumpulkan kekayaan selama hampir 8 dekade sejak berdirinya Korea Utara. Jika dibandingkan dengan miliarder terkenal seperti Elon Musk, kekayaan keluarga Kim memang sulit dihitung secara pasti. Namun sejumlah pengamat berpendapat bahwa nilai aset yang mereka kuasai mungkin jauh lebih besar daripada yang dibayangkan dunia. Masalahnya, semua kemewahan itu membutuhkan uang dalam jumlah luar biasa besar. Dan disinilah misteri sesungguhnya dimulai. Dunia kripto diguncang perampokan terbesar dalam sejarah. Larut malam tanggal 21 Februari 2025, dunia aset digital mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang investigator blockchain anonim yang dikenal dengan nama ZXBT mengunggah sebuah temuan mengejutkan. Ia mendeteksi adanya pergerakan dana mencurigakan senilai lebih dari 1,46 miliar dolar AS dari salah satu bursa kripto terbesar dunia, Bybit. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh komunitas kripto global. Tak lama kemudian, Bybit mengonfirmasi bahwa mereka memang baru saja menjadi korban serangan cyber besar-besaran.
Hasil perhitungannya mencengangkan. 400.000 ETH, 8.000 METH, 90.000 set ETH, 15.000 cm ETH berhasil dicuri dalam satu operasi. Total nilainya mencapai sekitar 1,46 miliar dolar AS, menjadikannya pencurian terbesar dalam sejarah industri kripto dunia. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Jawabannya ternyata jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang dibayangkan. Serangan yang mengelabui semua orang. Bybit sebenarnya menggunakan sistem keamanan berlapis. Sebagian besar aset disimpan dalam cold wallet yang tidak terhubung langsung ke internet. Untuk memindahkan dana dalam jumlah besar, diperlukan sistem multi-signature, yaitu transaksi harus disetujui oleh beberapa pihak sekaligus sebelum bisa dijalankan. Secara teori, sistem ini sangat aman, namun para peretas menemukan cara untuk mengalahkannya. Mereka tidak menyerang Bybit secara langsung. Sebaliknya, mereka menyusup ke sistem pengembang Safe Wallet, penyedia layanan dompet multi-signature yang digunakan Bybit. Setelah berhasil masuk, para peretas menanam kode berbahaya yang memungkinkan mereka memanipulasi tampilan transaksi. Ketika para pendana tangan melihat layar komputer mereka, transaksi yang muncul tampak normal. Namun data sebenarnya yang dikirim ke perangkat pendandatanganan berbeda sama sekali. Akibatnya, 3 orang secara tidak sadar memberikan persetujuan untuk mentransfer lebih dari 400.000 ETH ke dompet milik peretas. Dalam hitungan menit, miliaran dolar menghilang. Tanpa suara, tanpa alarm, tanpa tembakan, hanya beberapa klik pada layar komputer. Nama yang selalu muncul, Lazarus Group. Keesokan harinya, ZXBT menyerahkan bukti-bukti digital yang berhasil dikumpulkan kepada perusahaan analisis blockchain Arkham Intelligence. Hasil investigasi menunjukkan pola yang sangat familiar. Jejak transaksi, metode serangan, dan aliran dana semuanya mengarah kepada satu kelompok yang sudah lama menjadi mimpi buruk dunia keamanan cyber. Lazarus Group. Kelompok ini diyakini sebagai organisasi peretas yang bekerja untuk pemerintah Korea Utara. Mereka bukan sekadar penjahat dunia maya biasa, mereka adalah bagian dari strategi nasional. Selama bertahun-tahun, Lazarus dituduh berada di balik berbagai operasi peretasan terbesar dunia. Dananya tidak hanya digunakan untuk memperkaya individu. Banyak lembaga intelijen barat meyakini bahwa sebagian besar hasil kejahatan tersebut akhirnya membantu membiayai program strategis Korea Utara, termasuk pengembangan rudal dan senjata nuklir. Menurut sejumlah laporan, sejak tahun 2017, Lazarus telah mencuri sekitar 6 miliar dolar AS dari industri aset digital global. Angka yang cukup untuk membiayai program militer sebuah negara kecil selama bertahun-tahun. Pasukan cyber yang dibentuk sejak anak-anak. Yang membuat Lazarus begitu menakutkan, mereka merupakan hasil investasi negara selama puluhan tahun. Menurut kesaksian pembelot Korea Utara dan pakar keamanan cyber Chang Se-yul, pemerintah Korea Utara mulai mencari bakat-bakat komputer sejak usia sekolah dasar. Anak-anak yang menunjukkan kemampuan luar biasa akan dipilih untuk memasuki jalur pendidikan khusus. Mereka kemudian dikirim ke universitas elit seperti Kim Il-sung University, Kim Cheek University of Technology. Setelah itu, mereka masih harus menjalani pelatihan lanjutan di institusi militer khusus. Seluruh proses pendidikan bisa berlangsung hingga 9 tahun. Mereka diajarkan pemrograman tingkat lanjut, keamanan jaringan, infiltrasi sistem, operasi intelijen digital, hingga teknik rekayasa sosial. Para lulusan terbaik kemudian direkrut ke unit-unit cyber militer. Sebagian memperoleh fasilitas rumah mewah, sebagian lainnya dikirim ke luar negeri untuk menghasilkan devisa. Mereka diperlakukan layaknya pasukan elit karena memang itulah mereka sebenarnya. Pasukan cyber yang menjadi mesin uang negara. Banyak negara membangun angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara untuk mempertahankan diri. Namun Korea Utara juga membangun sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat dunia, pasukan perang cyber. Menurut berbagai laporan intelijen, Lazarus Group berada di bawah kendali Reconnaissance General Bureau (RGB), badan intelijen militer tertinggi Korea Utara yang melapor langsung kepada pimpinan negara. Hubungan komando ini membuat banyak analis meyakini bahwa operasi-operasi besar Lazarus bukanlah tindakan kriminal biasa,
melainkan bagian dari strategi nasional yang telah direncanakan secara matang. Kelompok ini diperkirakan memiliki lebih dari 3.000 anggota yang terbagi ke dalam beberapa unit. Dua yang paling terkenal adalah Blue North IPT38, berfokus pada pencurian uang dari bank, lembaga keuangan dan industri kripto internasional. Anduril Silent Collima bertugas melakukan infiltrasi jaringan, pengumpulan intelijen, dan operasi pengintaian terhadap target-target strategis di luar negeri. Berbeda dengan kelompok kriminal cyber biasa yang mengejar keuntungan pribadi, Lazarus memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Mereka bekerja untuk menghasilkan devisa bagi negara, dan sebelum mencuri miliaran dolar dari industri kripto, mereka terlebih dahulu membangun reputasi melalui serangkaian operasi yang mengguncang dunia. Tahun 2014, ketika Sony Pictures dipaksa bertekuk lutut, nama Lazarus mulai dikenal luas dunia pada tahun 2014. Saat itu, Sony Pictures sedang mempersiapkan perilisan film berjudul The Interview. Film komedi satir tersebut mengisahkan dua wartawan Amerika yang direkrut CIA untuk membunuh Kim Jong-un. Bagi sebagian orang, film itu hanyalah hiburan. Namun bagi Korea Utara, film tersebut dianggap penghinaan langsung terhadap pemimpin tertinggi negara. Media pemerintah Korea Utara bahkan menyebut film tersebut sebagai tindakan permusuhan yang dapat dianggap setara dengan deklarasi perang. Meski mendapat berbagai peringatan, Sony tetap melanjutkan rencana penayangannya. Lalu tibalah pagi tanggal 24 November 2014. Saat para karyawan Sony Pictures menyalakan komputer mereka, layar monitor tiba-tiba berubah menjadi gambar tengkorak besar disertai pesan ancaman. Seluruh sistem perusahaan telah diretas. Yang terjadi berikutnya membuat dunia bisnis Amerika terkejut. Para peretas tidak hanya mencuri data, mereka menghancurkan lebih dari 3.262 komputer, 837 server perusahaan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, berbagai dokumen rahasia Sony mulai bermunculan di internet, data gaji eksekutif, nomor identitas karyawan, email internal perusahaan, strategi bisnis, naskah film yang belum dirilis, semua bocor ke publik. Ancaman yang mereka kirim bahkan mengingatkan masyarakat Amerika pada tragedi 11 September 2001. Akibatnya, banyak jaringan bioskop membatalkan pemutaran film tersebut karena khawatir terjadi serangan. Kerusakan reputasi Sony begitu besar hingga Amy Pascal, ketua Sony Pictures saat itu, akhirnya mengundurkan diri. Untuk pertama kalinya, dunia menyadari bahwa perang cyber dapat menyebabkan kerusakan yang setara dengan serangan fisik. Dan di balik semuanya, nama Lazarus mulai muncul ke permukaan. Perampokan bank yang hampir sempurna. Jika serangan terhadap Sony membuat Lazarus terkenal, maka operasi berikutnya membuktikan kemampuan mereka dalam mencuri uang secara langsung. Target berikutnya adalah Bank Sentral Bangladesh. Operasi ini dimulai jauh sebelum hari perampokan terjadi. Selama hampir 1 tahun, para peretas diam-diam menyusup ke jaringan internal bank. Mereka mempelajari sistem komputer, kebiasaan pegawai, dan jalur komunikasi keuangan internasional. Setelah merasa siap, mereka melancarkan aksinya pada malam 4 Februari 2016 menggunakan akses yang berhasil mereka curi dari sistem SWIFT. Para peretas mengirimkan 36 instruksi transfer ke Federal Reserve Bank of New York. Nilai total dana yang ingin mereka curi mendekati $1 miliar AS. Rencana mereka sebenarnya sangat cerdas. Sebagian besar masyarakat Bangladesh menjalankan akhir pekan pada hari Jumat dan Sabtu. Sementara bank-bank Amerika tetap beroperasi pada hari Jumat. Dengan memanfaatkan perbedaan hari kerja tersebut, Lazarus berharap semua transfer dapat selesai sebelum pihak Bangladesh menyadari apa yang terjadi, dan hampir saja mereka berhasil. Kesalahan kecil yang menyelamatkan ratusan juta dolar. Di tengah puluhan instruksi transfer yang tampak normal, muncul satu kesalahan yang sangat sepele. Sebuah organisasi penerima dana bernama Salika Foundation ditulis dengan ejaan yang salah. Kesalahan kecil itu memicu pemeriksaan manual oleh petugas bank. Pemeriksaan tersebut kemudian membuka berbagai kejanggalan lain. Akibatnya, sebagian besar transfer berhasil diblokir sebelum dana keluar. Meski demikian, 5 transfer tetap lolos. Total uang yang berhasil dicuri mencapai 81 juta dolar AS. Sebuah jumlah yang tetap sangat besar. Investigasi lanjutan menemukan kemiripan mencolok
antara kode malware yang digunakan dalam kasus Bangladesh dan malware yang dipakai saat menyerang Sony Pictures. Petunjuk-petunjuk tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa pelakunya adalah kelompok yang sama, Lazarus Group. Dunia lumpuh oleh WannaCry. Pada 12 Mei 2017, Lazarus kembali menunjukkan kemampuannya. Kali ini targetnya bukan satu perusahaan atau satu bank, melainkan dunia. Mereka meluncurkan ransomware bernama WannaCry. Virus ini memiliki kemampuan menyebar secara otomatis dari satu komputer ke komputer lain. Dalam hitungan hari, lebih dari 230.000 komputer di lebih dari 150 negara terinfeksi. Rumah sakit lumpuh, perusahaan terganggu, universitas berhenti beroperasi, layanan publik mengalami kekacauan. Layar komputer korban menampilkan pesan yang sama, bayar tebusan dalam bentuk kripto jika ingin mendapatkan kembali data Anda. Kerugian ekonomi global diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Beruntung, seorang peneliti keamanan Inggris bernama Marcus Hutchins menemukan kill switch yang mampu menghentikan penyebaran virus tersebut. Jika tidak, dampaknya mungkin jauh lebih besar. Namun setelah WannaCry, dunia semakin yakin bahwa Lazarus bukan lagi kelompok beretas biasa. Mereka telah berkembang menjadi salah satu kekuatan cyber paling berbahaya di dunia. Dari bank ke kripto, ladang emas baru. Setelah tahun 2017, Lazarus mulai mengalihkan fokus mereka. Mereka menemukan bahwa industri kripto menawarkan peluang yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan bank tradisional. Alasannya sederhana, nilai aset yang sangat besar, transaksi global yang berlangsung 24 jam, dan masih banyak celah keamanan yang belum matang. Hasilnya luar biasa. Menurut data pelacakan Chainalysis yang dikutip dalam berbagai laporan keamanan, hanya sepanjang tahun 2024, Lazarus berhasil melakukan 47 serangan terhadap platform kripto dan mencuri sekitar 1,34 miliar dolar AS. Tahun berikutnya bahkan lebih mencengangkan. Pada 2025, nilai aset yang berhasil mereka curi diperkirakan mencapai 2,2 miliar dolar AS, hampir 60% dari total seluruh pencurian kripto global pada tahun tersebut. Dan puncaknya adalah peretasan Bybit yang mengguncang dunia. Namun pertanyaan berikutnya adalah, jika Lazarus menghasilkan miliaran dolar untuk Korea Utara, kemana uang itu akhirnya mengalir? Jawabannya membawa kita menuju salah satu organisasi paling misterius yang pernah dibangun rezim Korea Utara, Room 39, Brankas Rahasia Keluarga Kim. Jika Lazarus Group dapat diibaratkan sebagai tangan yang diam-diam mengumpulkan uang dari dunia maya, maka ada satu organisasi lain yang selama puluhan tahun dipercaya menjadi pusat pengelolaan kekayaan rahasia Korea Utara. Namanya adalah Room 39. Di luar Korea Utara, organisasi ini sering disebut sebagai salah satu lembaga paling misterius di dunia. Lokasinya diyakini berada di dalam kompleks Partai Buruh Korea di Pyongyang, tepatnya di gedung nomor 3, ruang 39. Dari ruangan inilah berbagai operasi ekonomi rahasia negara disebut-sebut dikendalikan. Room 39 didirikan pada tahun 1974 oleh Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Tujuan awalnya sederhana tetapi sangat penting, mencari devisa asing untuk mendukung kebutuhan strategis negara sekaligus memenuhi kebutuhan khusus keluarga Kim. Seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi jaringan bisnis global yang sangat kompleks. Menurut berbagai laporan intelijen dan kesaksian para pembelot Korea Utara, Room 39 mengendalikan lebih dari 120 perusahaan, lembaga keuangan, perusahaan perdagangan, serta berbagai proyek pertambangan yang tersebar di dalam maupun luar negeri. Setiap tahun organisasi ini diperkirakan menghasilkan devisa antara 500 juta hingga 2 miliar dolar AS. Bagi dunia luar, angka tersebut mungkin terdengar fantastis. Namun bagi Korea Utara, devisa itulah yang membantu menopang berbagai kebutuhan negara yang sulit dipenuhi melalui jalur perdagangan resmi akibat sanksi internasional. Jaringan bisnis yang menjangkau berbagai negara. Tidak semua aktivitas Room 39 bersifat ilegal. Justru sebagian besar operasinya dibungkus melalui perdagangan yang tampak normal. Seorang pembelot Korea Utara yang pernah bekerja di bawah jaringan Taesong Group, salah satu entitas yang terkait dengan Room 39, pernah mengungkapkan,
bahwa dirinya ditugaskan menjual ginseng, emas, batu permata, dan berbagai komoditas Korea Utara ke berbagai negara Asia. Namun di balik bisnis legal tersebut, terdapat jaringan pengumpulan devisa yang jauh lebih luas. Restoran Korea Utara yang beroperasi di luar negeri, perusahaan perdagangan, pekerja Korea Utara yang ditempatkan di berbagai negara, bahkan sebagian proyek kerjasama ekonomi. Semuanya dilaporkan memiliki kewajiban menyetor sebagian pendapatan mereka kepada jaringan yang berhubungan dengan Room 39. Dalam banyak kasus, devisa yang diperoleh dari luar negeri menjadi sumber kehidupan penting bagi rezim Pyongyang. Bisnis senjata bernilai miliaran dolar. Salah satu sumber pemasukan terbesar Room 39 berasal dari perdagangan senjata. Banyak analis memperkirakan sektor ini menyumbang sekitar 30 hingga 40% dari total pendapatan organisasi tersebut. Pada tahun 2013, dunia internasional dikejutkan oleh sebuah insiden di terusan Panama. Otoritas Panama mencegat sebuah kapal kargo yang sedang menuju Korea Utara. Ketika diperiksa, ditemukan berbagai komponen persenjataan dan perlengkapan militer yang disembunyikan di bawah muatan lainnya. Kapal tersebut diketahui terkait dengan Chongchon Kang Shipping Company yang oleh banyak pihak diyakini memiliki hubungan dengan jaringan Room 39. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana Korea Utara diduga memanfaatkan jaringan perusahaan dan kapal dagang untuk menghindari pengawasan internasional. Meski berkali-kali terkena sanksi, perdagangan senjata tetap menjadi salah satu sumber devisa paling menguntungkan. Pabrik uang palsu yang melegenda. Namun perdagangan senjata bukanlah satu-satunya bisnis gelap yang dikaitkan dengan Room 39. Selama bertahun-tahun, berbagai laporan intelijen juga menghubungkan Korea Utara dengan produksi uang palsu berkualitas tinggi. Yang paling terkenal adalah uang palsu pecahan $100 AS yang dikenal dengan nama Supernote. Supernote begitu sempurna sehingga banyak pakar forensik keuangan menganggapnya sebagai salah satu uang palsu terbaik yang pernah diproduksi. Warna, tekstur kertas, watermark, benang pengaman, hampir semuanya menyerupai uang asli. Bahkan pernah muncul laporan bahwa keberadaan Supernote sempat membuat sejumlah pejabat Amerika Serikat mempertimbangkan perubahan desain uang kertas $100 untuk meningkatkan keamanan. Tidak hanya dolar AS, menurut berbagai kesaksian pembelot, jaringan yang sama juga memproduksi yuan dan euro palsu dalam jumlah besar. Pada Juni 2012, seorang mantan agen Korea Utara mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditugaskan membawa uang palsu senilai sekitar $1 juta AS ke Tiongkok untuk ditukarkan menjadi mata uang asli. Jika kesaksian tersebut benar, maka operasi pemalsuan uang Korea Utara berlangsung dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang diketahui publik. Donju, para kapitalis yang menyelamatkan ekonomi Korea Utara. Meski memiliki Room 39 dan Lazarus Group, ekonomi Korea Utara tidak hanya bergantung pada jaringan negara. Ada satu kelompok lain yang diam-diam mengubah wajah perekonomian negara itu. Mereka disebut Donju, yang secara harfiah berarti pemilik uang. Ironisnya, kelompok ini muncul justru ketika Korea Utara mengalami salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarahnya. Pada pertengahan 1990-an, runtuhnya Uni Soviet menyebabkan Korea Utara kehilangan dukungan ekonomi utama. Sistem distribusi pangan kolaps, kelaparan melanda berbagai wilayah, jutaan orang mengalami kesulitan hidup dalam periode yang kemudian dikenal sebagai Arduous March atau pawai penderitaan. Banyak warga mulai berdagang secara mandiri demi bertahan hidup. Awalnya aktivitas itu dianggap ilegal, namun pemerintah akhirnya menyadari bahwa ekonomi pasar kecil-kecilan justru membantu negara bertahan. Dari sinilah lahir kelompok Donju. Mereka mengumpulkan modal, mendirikan usaha, membiayai proyek, dan perlahan menjadi kelas ekonomi baru di Korea Utara. Kaya raya tetapi tidak memiliki apapun. Keunikan para Donju adalah mereka kaya, tetapi secara hukum tidak benar-benar memiliki bisnis mereka. Konstitusi Korea Utara hanya memiliki kepemilikan negara dan kepemilikan kolektif. Artinya, perusahaan-perusahaan yang mereka bangun pada akhirnya tetap berada di bawah sistem negara. Para Donju menanggung risiko, menyediakan modal, mengelola usaha, namun mereka tidak memiliki jaminan bahwa aset tersebut bisa diwariskan kepada anak cucu mereka.
Karena itulah, banyak donju memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, mata uang asing, properti tersembunyi, rekening luar negeri. Mereka sadar bahwa posisi mereka sangat bergantung pada stabilitas politik. Jika keadaan berubah, seluruh kekayaan yang dibangun selama puluhan tahun bisa lenyap dalam waktu singkat. Tambang triliunan dolar di bawah tanah Korea Utara. Selain jaringan keuangan dan para donju, Korea Utara juga memiliki aset lain yang sangat berharga, yaitu sumber daya alamnya. Banyak ahli geologi menyebut Korea Utara sebagai salah satu negara paling kaya mineral di Asia Timur. Sekitar 80% wilayah negara tersebut mengandung cadangan mineral yang memiliki nilai ekonomi. Lebih dari 300 jenis mineral telah ditemukan, termasuk emas, perak, tembaga, molibdenum, magnesit, timbal, biji besi. Nilai total cadangan bawah tanahnya diperkirakan mencapai beberapa triliun dolar AS. Bagi Korea Utara, kekayaan alam ini merupakan aset strategis jangka panjang. Sebagian besar hasil tambang diekspor ke Tiongkok dan menjadi salah satu sumber devisa utama negara. Meski sanksi internasional membatasi perdagangan resmi, kebutuhan industri terhadap berbagai mineral tetap membuat sumber daya Korea Utara memiliki nilai yang sangat besar. Kerajaan yang dibangun dari banyak sumber. Setelah menelusuri jejak Lazarus Group, Room 39, jaringan perdagangan internasional, para donju, hingga kekayaan tambang, satu hal menjadi semakin jelas. Ekonomi Korea Utara bukanlah ekonomi yang mati. Sebaliknya, ia adalah sistem yang sangat kompleks, berlapis, dan terus beradaptasi dengan tekanan internasional. Ketika satu jalur ditutup, jalur lain dibuka. Ketika sanksi diperketat, metode baru muncul. Ketika dunia mengawasi perdagangan resmi, operasi cyber mulai menghasilkan miliaran dolar. Dan di pusat seluruh jaringan tersebut berdiri keluarga Kim yang selama hampir 8 dekade berhasil mempertahankan kekuasaan mereka. Namun pertanyaan terbesar tetap belum terjawab sepenuhnya. Berapa sebenarnya nilai kerajaan kekayaan yang telah dibangun keluarga Kim selama 3 generasi? Mungkin hanya segelintir orang di Pyongyang yang mengetahui jawabannya. Dan mungkin pula, rahasia itu akan tetap terkubur di balik tirai besi Korea Utara selama bertahun-tahun yang akan datang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.